Cita hari ini. Amin. Haleluya. Saya undang untuk anak sekolah minggu, anak GC, kita akan didoakan oleh Bapak Gembala kita. Yuk, senyum-senyum. Majuan aja, nggak banyak kan. Ada yang sakit, biasa kita doakan. Yuk, dalam doa musik dulu. Gorera kasita ya rashi sejarah ya kau bukan apa sih karena kasita sejarah ya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Selamat pagi Tuhan Allah Roh Kudus yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau jadikan buat kami ya Tuhan, kami yang beribadah ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur ya Tuhan. Kami sebenarnya berdoa ya Tuhan, sama-sama kami akan berdoa Tuhan buat anak-anak ya Tuhan Yesus Tuhan, GC Youth ya GC ya Tuhan, sekolah minggu ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan, urapi ya Tuhan, urapi mereka ya Tuhan, Allah Roh Kudus yang menolong ya Tuhan, juga guru-guru yang ada ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan mereka boleh datang hari ini kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau baik ya Tuhan, karena Engkau baik ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus Tuhan buat setiap anak sekolah minggu GC yang mungkin sedang sakit di rumah ya Tuhan. Kami katakan dalam nama Yesus Tuhan, mereka juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau baik ya Tuhan Yesus, Engkau luar biasa ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan terjamah ya Tuhan Yesus atas anak-anak sekolah minggu GC yang sakit ya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan pertolongan-Mu ajaib ya Tuhan buat mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus Tuhan, berkati melimpah-limpah ya Tuhan Yesus Tuhan. Atau mereka dalam perjalanan ya Tuhan, Tuhan bawa mereka ya Tuhan dengan segera ya Tuhan ke tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih nama-Mu ditinggikan di tempat ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua orang tua ya Tuhan. Tuhan juga berkati ya Tuhan, buka tingkap-tingkap langit ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkat-Mu terbuka ya Tuhan Yesus, berkat melimpah ya Tuhan, materi, kesehatan ya Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan ya Tuhan, tercurah ya tempat keluarga demi keluarga ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Kau memberkati Tuhan ibadah kami hari ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Seluruh sound system yang ada ya Tuhan Yesus Tuhan, pemandu sound system ya Tuhan Yesus Tuhan, semua WL singer ya, pemusik ya Tuhan, jemaat-jemaat ya Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Ada Allah di tengah-tengah kami ya Tuhan, ada Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Yesus Tuhan Hotel Diraja ya Tuhan Yesus Tuhan, tutup dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Biar ya Tuhan Yesus segala hormat, kemuliaan Tuhan, pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu, ibadah GC ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Biar Kau terima setiap pujian sembah kami kepadamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan persembahan yang akan diberikan ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima Tuhan Yesus persembahan kami ya Tuhan Yesus Tuhan, berbuah berlipat kali ganda juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Biar segala hormat, pujian, kemuliaan ya Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan. Kami persilakan untuk anak sekolah minggu dan GC untuk kembali ke tempat masing-masing. Sekali lagi saya mau sapa jemaat GBI Mampang di tempat ini. Shalom. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan hari ini. Saya ingatkan agar untuk ibadah kita berjalan dengan kondusif. Mungkin bagi yang mempunyai handphone, smartphone boleh di silent atau dibuat nada getar ya.
seluruh dunia. Hari ini Tuhan, pakai Tuhan setiap haleluya pelayan-pelayan-Mu membawa firman Tuhan, pakai semua Tuhan, bahkan setiap anggota jemaat Tuhan, biar hari ini Tuhan setiap ibadah-ibadah Tuhan bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja, tapi semua penuh dengan urapan-Mu ya Tuhan. Bejana kami yang kosong menjadi penuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami memberkati tudung-tudung rohani kami. Kami memberkati Bapak Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo serta Ibu Hermin Tuhan dan seluruh keluarga besarnya. Kami memberkati Bapak Pendeta Welia Kautu dan Ibu Maulin dan keluarga besarnya ya Tuhan. Serta kami memberkati Kepala Sidang kami terkasih Bapak Pendeta Muda Wimpi Pranoto beserta keluarga besarnya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan, penuhi ya Tuhan setiap umat ini Tuhan dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memantapkan visi dan misi bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Pakai mereka Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluar masuk mereka ya Tuhan, untuk setiap kesehatan mereka Tuhan, jamin ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap kegiatan mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berbuat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah memilih hamba-Mu ini Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu di setiap rayon yang ada ya Tuhan. Kami percaya itu bukan pekerjaan yang sia-sia Tuhan, tapi kami percaya ada maksud Tuhan yang baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh tudung rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan setiap wakil-wakil gembala yang terkait Tuhan, kami percaya Tuhan akan ada unity, ada kesehatian Tuhan, dan ada terobosan yang baru Tuhan di GBI ya Tuhan, ya Gatot Subroto ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di bangsa kami tercinta Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa berada di Indonesia ya Tuhan. Dan kami akan memberkati bangsa kami. Kami memberkati setiap tanah yang ada Tuhan. Kami memberkati setiap kota kabupaten yang ada ya Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Penuh dengan lawatan-Mu, penuh dengan kemuliaan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami teringat Tuhan saat kami memberkati bangsa kami, maka kami memberkati pemimpin dari bangsa kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan Bapak, oh haleluya, Joko Widodo dan Bapak Maruf, amin ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu di negara ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan tambahkan Tuhan bagi pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkati juga ya Tuhan setiap kabinet yang ada Tuhan, DPR, MPR, TNI, Polri, dan jajaran-jajaran yang ada di negara kami Tuhan. Berkati Tuhan, lawat Tuhan, berikan hikmat dan marifat yang daripada-Mu ya Bapa dalam memimpin bangsa kami jadi bangsa yang lebih baik Tuhan. Dan kami mau berkata kepada Indonesia, Shalom, damai Indonesia, damailah Indonesia. Dan kami teringat Tuhan untuk pemilu yang akan diadakan Tuhan nanti Tuhan berkati. Kami percaya roh ketentraman tuh akan Tuhan taruh dalam bangsa kami ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dan kami percaya ya Tuhan, oh haleluya, Tuhan akan berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mau, haleluya, adil ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berperkara atas setiap pemilu yang ada nantinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota kami tercinta. Kami berdoa bagi kota Jakarta Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, bukan setiap kota-kota pendukung Tuhan, Depok, Bekasi, Tangerang, bahkan Kepulauan Seribu. Tuhan berkati, lawat kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada revival yang terjadi di kota kami Tuhan. Dan kami Tuhan dengan yakin Tuhan ini
kami berkatakan Tuhan, akan ada banyak mulut jiwa Tuhan mengaku Engkau Yesus, Engkau Tuhan kami yang hidup. Dan kami mau declare Tuhan, bagi kota kami Tuhan, untuk kota Jakarta Tuhan, bisa damai Tuhan, bisa tentram ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat kami memberkati kota kami, maka kami memberkati pemimpin Tuhan dari kota kami ya Bapak. Kami memberkati Bapak Heru Budi Hartono Tuhan, selaku pejabat pengganti ya Tuhan, untuk kota Jakarta ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berikan hikmat dan marifat yang daripadamu ya Tuhan, dalam memimpin kota ini Tuhan, jadi lebih baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu tercurah Tuhan, di mana kami berpijak ya Bapa. Berkat-Mu tercurah bagi kota Jakarta ya Tuhan. Perlindungan yang daripadamu Tuhan, Engkau tambahkan bagi kota kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan Kecamatan Mampang Tuhan, di mana kami beribadah saat ini Tuhan. Berkati Tuhan, kami berkati Kelurahan Kuningan Barat, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Tegal, Parang, Bangka Tuhan, penuh dengan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami memberkati Tuhan daerah-daerah wilayah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan yang daripadamu Tuhan melingkupi Tuhan setiap wilayah yang ada ya Tuhan. Terkhusus Tuhan bagi tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan lawatan Tuhan akan memenuhi tempat ini, mulai dari lantai terbawah sampai lantai teratas Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga memberkati Tuhan Yerusalem Tuhan. Oh haleluya, bangsa umat pilihan-Mu ya Bapa. Saat kami memberkati bangsa umat pilihan-Mu, maka Engkau akan memberkati bangsa kami berlimpah-limpah Tuhan. Berkati Tuhan, kami berdoa bagi haleluya Israel ya Tuhan. Biarlah Tuhan mata rohani mereka Tuhan dapat dicelikan ya Tuhan, sehingga mereka bisa mengerti Tuhan, mereka bisa memahami ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, dan Engkau akan datang kembali menjemput setiap kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Bukakan setiap mata hati rohani mereka ya Tuhan, celikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka bisa mengaku Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa, kami bersatu hati untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yang bisa hadir hari ini Tuhan. Berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Bahkan yang mungkin belum bisa hadir Tuhan, dikarenakan sakit, kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur darah-Mu setiap penyakit disembuhkan ya Tuhan. Jadi sesuai dengan iman mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, yang mungkin saat ini dalam haleluya keadaan yang berat ya Tuhan, khawatir ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami aman dalam tangan-Mu ya Tuhan. Maka kami tidak akan khawatir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan, yang mungkin juga Tuhan menonton melewat YouTube ya Tuhan. Kami percaya ada berkat Tuhan yang berlimpah hari ini, ada lawatan Tuhan yang terjadi hari ini. Engkau yang sakit, Engkau akan disembuhkan. Engkau yang memiliki beban berat, Engkau akan diberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hari ini kami akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan setiap doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh syukur. Haleluya. Hari ini kita bisa penuh tempatnya. Haleluya. Amin. Saya berharap minggu-minggu depan kita cuma ibadah itu dalam 1 bulan ada 2 kali Bapak Ibu. Tapi kita percaya kita akan bisa setiap minggu bisa onsite kembali. Kita bertemu dalam tatap muka satu dengan yang lain. Boleh dong kasih tos satu dengan yang lain. Katakan ada sukacita, kasih senyum yang terbaik. Sekarang udah lepas masker Bapak Ibu ya. Boleh yang pakai boleh, yang nggak pakai juga boleh. Biar kelihatan senyumnya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita datang kepada Bapa.
setiap kehidupan kita. Dia Allah yang baik, Bapak Ibu. Engkau yang hari ini mungkin merasa hidupku berat banget ya Tuhan. Hidupku gini-gini aja ya Tuhan. Hari ini dia mau bilang, sini anakku, sini. Berada di dalam hadiratnya. Oh,
Keberkatan-Mu Tuhan mengalir Tuhan dari tempat yang maha tinggi, memenuhi ruangan ini ya Tuhan. Karena kami akan bersorak-sorai lebih lagi, kami akan menari bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Seberapa siap di antara Bapak Ibu Saudara yang mau menari bagi Tuhan? Tangannya boleh diangkat. Seberapa siap mau menari bagi Tuhan? Kalau menari bukan begini aja ya Bapak Ibu. Menari, kalian tahu menari nggak? Menari itu menari, melenggokkan badan ke kanan dan ke kiri. Iya, itu namanya menari. Haleluya. Tos kiri kanannya bilang, katakan, aku siap menari bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan baik gak sih? Baik gak? Haleluya. Umat yang
siap menarik bagi Tuhan? Nyanyi glory, glory, glory. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan nyanyi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Sama-sama katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita katakan, di dalam namanya ada keselamatan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dari pembacaan Mazmur 91. Saya persilakan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini memenuhi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari saudara-saudara kita bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, nanti dilanjutkan dengan perjamuan kudus hari ini Bapak Ibu. Kita percaya kita ada hidup di dunia ini. Kita mau hidup kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Yesus, kau kebenaran.
fokus memandang-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Penuhi bejana kami hari ini Tuhan dengan berlimpah-limpah ya Tuhan, untuk menjadi kekuatan yang baru Tuhan, untuk menjadi hikmat yang baru bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati yang mau mendengarkan apa kata Tuhan, Tuhan tambahkan bagi kehidupan kami, biar kami bisa menjadi pribadi yang lebih dengar-dengaran lagi akan suaranya Tuhan. Kami bisa menjadi pribadi yang cinta mati-matian akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena itu Dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penemuan jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua dalam Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu, dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa Roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan
kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat, sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 dan 18, Tuhan berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006 saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah, sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas, dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi dan juga perang, hari-hari ini justru Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab, mereka suka berdoa, mereka hidup dalam unity, mereka suka memberi, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan
bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Haleluya! Berpujian, haleluya! Haleluya! Berpujian Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman, banyak mengalami tekanan, ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semua ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita kepada saya, kepada saya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan, karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan, akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja,
tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Katakan amin. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Kita diingatkan bahwa tema tahun 2022 yang lalu adalah tahun paradigma yang baru. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan amanat agung, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menggunakan paradigma yang baru atau cara-cara yang baru. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Kita harus lebih peka terhadap tuntunan Tuhan supaya menjadi pemenang. Pada awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, dalam hal membuka gereja baru, dalam hal cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, dalam hal tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja, dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus sehingga akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29 bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua sesuai dengan Yoel 2 ayat 30, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga sesuai dengan Yoel 2 ayat 31, maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru pada nama Tuhan, dan mereka yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti
akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh Tuhan, buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang goncangan-goncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan goncangan ini adalah pandemi COVID-19 di mana di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amanat agung, yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Pada tanggal 8 Februari 2023, dimulainya kebangunan rohani di Asbury University, Kentucky. Yang mereka lakukan adalah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Mulut Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Kebangunan rohani ini menyebar ke kampus-kampus lain di Amerika Serikat, seperti di Lee University, Oral Roberts University, dan lain-lain. Berita kebangunan rohani melanda ke seluruh dunia. Revival di Asbury University ini merupakan bagian dari penggenapan Pentakosta ketiga, di mana Tuhan melawat generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Melalui revival di atas ini, Tuhan menunjukkan bahwa pola penuhin jiwa ke depan ini, saya percaya sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali, adalah melalui menara doa. Doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Pelayanan seperti ini di kampus-kampus sudah berakhir. Tetapi Tuhan sedang memunculkan di Amerika Serikat yang disebut dengan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, di mana pada tanggal 14 dan 15 April sudah diresmikan, sudah didedikasikan. Azusa Prayer Tower adalah tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga. Pelayanan dan pelatihan di dalam pusat kota Los Angeles, California. Lokasinya adalah 156 kaki, sekitar 46,6 meter dari Azusa Street Revival yang dipimpin oleh William Seymour tahun 1906. Azusa Prayer Tower ini adalah penggenapan nubuatan dari Sidney Jacob bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dimulai dari timur ke barat, dan barat ini adalah Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat akan menyebar ke seluruh dunia dan kembali ke Yerusalem. Banyak hamba Tuhan mendapatkan bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama untuk 10 tahun ke depan, yaitu sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Juga peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun.
visi yang didapatkan oleh Empower 21 adalah pada hari Pentakosta 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari Southern Baptist Church mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita harus dipenuhi Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Mari angkat tangan saudara, katakan bersama saya, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan sekali lagi, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami, urapi kami Tuhan, urapi kami, berikan kami kuasa Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara semua, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau sembuhkan kami, Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Pak. Engkau juga tegur kalau kami salah ya Tuhan. Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa, introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun, minta ampun. Supaya kita diberkati, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni, ampuni anak-anak-Mu semua. Ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni. Apalah yang akan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Mengenai roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah bersekutu kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kalau dikasih Tuhan, bukankah cara mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah bersekutu kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur. Dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apa? Mulai lama sih kanan ada yang sakit. Angkat tangan saudara. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sedang sakit. Mereka mengalami masalah demi masalah. Dalam nama Yesus, sembuh. Terjadi kesembuhan saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Ya saudara, jadi sangat membakar hati kita saudara ya. 2033 nggak lama gitu saudara ya. Cuma saya mau sampaikan, Pak Niko tidak katakan 2033 Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya saudara. Tapi 2033 itu banyak. Ya, untuk mengabarkan tentang Yesus saudara ya. Kita saudara ya dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kemarin ada banyak di luar. Oh, Pak Niko bilang 2033 Tuhan Yesus akan datang. Enggak ya. Pak Niko nggak ngomong begitu. Tapi Pak Niko katakan 2033 itu semua bangsa itu akan mendengar nama
Yesus, saudara. Amin, saudara. Jadi ya apa namanya, kita akan dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi siapa sini yang siap dipakai oleh Tuhan Yesus ya? Semua pasti bisa ya. Bilang kiri kanannya, kamu akan dipakai Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita akan dipakai Tuhan Yesus ya oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Ya, cuma ada saya sampaikan sedikit saja, ada dua hal yang kita apa namanya harus lakukan hari-hari ini, saudara ya. Mari kita buka. Saya pernah sampaikan sih, saudara ya, tapi kita coba ini lagi, kita apa namanya lihat lagi dari Amsal 18 ayat 14 ya. Jadi yang kita harus lakukan hari-hari ini, saudara ya. Amsal 18 ayat 14, firman Tuhan katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah ya. Jadi untuk melakukan apa namanya, apa yang Tuhan Yesus perintahkan sama kita, saudara, kita harus semangat, saudara. Amin, saudara. Kurang semangat kayaknya. Semangat, saudara. Amin. Kalau kita nggak semangat, gimana kita mau memberitakan tentang Tuhan Yesus gitu ya. Roh Kudus yang akan membuat kita menjadi semangat untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Pak, ada masalah? Iya, pasti ada masalah, tapi Roh Kudus sanggup menolong kita. Amin, saudara. Ya, jadi semangat aja gitu, saudara ya. Alkitab katakan yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, saudara. Ya, jadi jangan masuk gini, iya ada penderitaan gitu ya, tapi kita semangat aja supaya kita dipakai oleh Tuhan Yesus, saudara. Ya, semangat, waktu kita bersemangat, nanti Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan apa namanya bukakan pikiran-pikiran baru ya, saudara. Jadi pokoknya Tuhan tuh luar biasa. Saya nggak tahu maksud Tuhan bagaimana caranya, tapi yang penting kita bersemangat, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi jangan letoy-letoy hari ini gitu, saudara. Ya, jangan apa namanya tes. Ya, jangan letoy-letoy, saudara ya, jangan apa namanya malas-malasan gitu ya. Jadi kita bersemangat gitu, saudara. Amin, saudara. Biar orang lain lihat, oh kok lu ceria banget, lu semangat banget. Iya, karena Tuhan Yesus baik buat saya. Amin, saudara. Jadi apa yang Pak Niko sampaikan tadi, ini kita 2033 apa namanya semua akan mendengar nama Tuhan Yesus, saudara ya. Dan itu bagian kita gitu, saudara ya, untuk turut di dalamnya gitu, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara nggak peduli saudara apa saudara ya, tapi waktu saudara punya semangat, oh saya mau sampaikan firman Tuhan gitu ya. Oh nggak berani, ya udah baik aja sama orang, saudara ya. Oh nggak bisa juga, ya semangat aja gitu, saudara ya. Di dalam kayaknya semangat, kok lu orangnya semangat banget sih gitu. Iya, karena Tuhan Yesus baik. Amin, saudara. Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan, saudara. Jadi bersemangat. Sama satu lagi, saudara ya, saya pernah juga sampaikan kepada saudara dari Mazmur 37 ayat 4, saudara ya. Yang kedua semangat, terus ayat yang keempat, dan bergembira karena Tuhan ya, maka yang memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi semangat terus gembira, saudara. Amin, saudara. Kurang gembira nih kayaknya. Semangat dan gembira, amin, saudara. Nggak apa-apa, tapi keluar dari sini kita harus semangat dan gembira, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi ini yang apa namanya Roh Kudus akan lakukan dalam hidup kita. Kalau saudara tadi pusing dengerin susah street ini gitu, saudara ya, saudara apa namanya bingung gitu ya, saudara tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, saudara ya, saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus belum datang ya, 2033 itu banyak orang akan mendengar nama Tuhan Yesus, saudara. Ya, tapi bisa aja Tuhan Yesus datang nanti malam atau besok itu, saudara ya. Tapi bagian kita ya dua hal itu, saudara ya. Bersemangat dan bergembira, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi bersemangat dan gembira. Coba lihat wajahnya kiri kanannya, semangat nggak? Gembira nggak mereka? Gitu ya. Ya, harus semangat tuh, kata Bugem tuh, semangat ya. Semangat kakak gitu ya. Jadi itu saja, saudara. Nanti ini bisa dibagikan nggak ya? Ini Pak Dian di WA gitu bisa? Full ya ini. Yang Pak Niko bisa kita coba ya nanti. Kita coba ya gitu ya, nanti di share ke semuanya juga bisa. Kalau nggak lihat di YouTube aja nanti kan. Oh, kalau nggak lihat di YouTube kasih linknya ya. Ya, Kasih linknya ya. Oke iya, saudara nanti lihat di YouTube ya, saudara. Kalau nggak punya kuota ntar bilang Pak Dian, saudara. Bilang Pak Dian gitu ya. Nanti Pak Dian ngomong beli gitu.
Ya saudara, jadi kita harus bersuka cita, bersemangat. Mari kita pakai berdiri. Coba Maya mana tadi? Nyanyikan. Oh, lagi gendong anak atau siapa? Oh, bisa. Ya. Nyanyikan yang tadi Maya, yang gembira tuh. Apa tuh? Supaya kita semangat. Iyalah, boleh ya. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan. Pakai berdiri, Mas. Sama-sama kita lagi berdiri Bapak Ibu. Glory hallelujah. Glory haleluya. Glory hallelujah. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Silakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama yang sudah siapkan kantong persembahannya, kita mau sama-sama berdoa. Kita angkat sama-sama kantong persembahan kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, sungguh lawatan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap ibadah hari ini ya Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak. Kami percaya Tuhan, kami dikuatkan kembali Tuhan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjadi orang yang bersemangat, orang yang bergembira Tuhan untuk menanti kedatangan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat mukjizat-mukjizat-Mu yang terjadi Tuhan bagi kami Tuhan, bagi bangsa kami, bagi keluarga kami Tuhan, dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan saat ini Tuhan, kami akan memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang diangkat ya Tuhan, berkati bahkan berkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan apapun yang kami berikan, biarlah kami memberi dengan sukacita ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin memberi, haleluya. Amin. Yang satu Bapak Ibu kita akan memberi dengan sukacita. Bercurah, 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 berkat tercurah waktu dan berkat tercurah, tercurah di atasku. Berkat tercurah, 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 berkat
kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini, untuk hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, worship leader, singer dan pemusik, pendoa syafaat, pembaca Pentakosta ketiga, Mazmur 91 dan multimedia, guru sekolah minggu, guru gizi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, selamat ulang tahun bagi yang tidak ada di sini hari ini. Haleluya. Saya percaya mungkin teman-teman kita yang hari ini kurang berhalangan untuk hadir, tapi saya percaya berkat Tuhan tetap berlimpah atas mereka. Amin. Amin. Haleluya. Ya, ada Akfi yang akan berulang tahun di tanggal 19 Juni dan ada Kak Wilma yang akan berulang tahun di tanggal 21 Juni. Haleluya. Diingatkan untuk persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening GBI Mama Prapatan untuk nomor rekening terlampir dan kita menggunakan Bank BCA. Serta persembahan diakonia dan persembahan misi dan penginjilan sama untuk banknya di Bank BCA. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bu Gemrina. Ya, kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada dan bangsa-bangsa ini di setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3. Untuk meeting ID dan passcode-nya itu terlampir selalu sama. Untuk passcode-nya Unity. Ini lewat Zoom Bapak Ibu. Mungkin bagi pelayan Tuhan kita sama-sama ambil bagian untuk ikut dalam menara doa bersama. Baik, kita akan akhiri. Mungkin ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Mungkin pengumuman tambahannya adalah untuk DM Youth. Kita minggu depan Zoom ya. Zoom nanti minta tolong ke bagian untuk buatin linknya. Gak apa-apa, kita online dulu. Nanti baru kita WhatsApp bisa bareng-bareng. Mungkin bisa dikoordinasikan untuk Kak Link dan Pak Brian. Oke. Bukan ibadah raya, ibadah minggu. Ibadah minggu. Ibadah minggu? Oh iya, untuk minggu depan kita online dan di minggu tanggal 2 Juli kita akan ketemu kembali bersama-sama beribadah di tempat ini Bapak Ibu, dan saya percaya kebaikan Tuhan menyertai kita bisa sama-sama nanti berkumpul dan bertatap muka kembali Bapak Ibu di tanggal 2 Juli. Haleluya. Sama-sama kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyikan janji kita pada Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang setia, yang selalu baik bagi kita. Sama-sama kita bangkit berdiri.
yang tunduk, hati yang mau dengar-dengaran. Tuhan limpahkan bagi kami Tuhan. Berikan kami telinga yang peka Tuhan akan suaranya Tuhan. Berikan kami Tuhan hikmat dan marifat untuk kami bisa menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, kami bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang lain Tuhan. Di tengah kekurangan kami, di tengah ketidakmampuan kami Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang mampu. Kami percaya kami punya Allah yang sanggup memberikan segala sesuatunya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau ya Roh Kudus. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, berkaryalah Engkau terus Tuhan atas hidup kami Tuhan. Sehingga orang-orang lain Tuhan bisa melihat Tuhan kemuliaan itu terbit atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Bahkan setiap persembahan yang sudah diberikan ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan melipat kali gandakannya ya Tuhan. Bahkan Tuhan berkati setiap pekerjaan Tuhan, setiap orang tua Tuhan, anak-anak sekolah minggu GC, bahkan DMU Tuhan. Berkati Tuhan. Bagi yang hadir saat ini Tuhan, mungkin dalam sekolah ya Tuhan, dalam studi ya Tuhan, berkati Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan mereka kepala dan bukan ekor Tuhan, dan angkat mereka naik dan tidak turun ya Tuhan. Maka setiap kami Tuhan yang bekerja ya Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Kuduskan setiap pekerjaan kami ya Tuhan untuk menjadi baik di mata-Mu ya Bapa. Bapa juga berkati Tuhan untuk setiap orang-orang tua Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Biarlah hikmat marifat Tuhan turun atas setiap kami, memberkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, untuk seminggu ke depan ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang memberkati keluar dan masuk kami Tuhan. Kesehatan kami Tuhan yang jamin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah dengan satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat keuangan gereja ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan. Biar kami boleh bertatap muka ya Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami alami hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkati Tuhan siapa keuangan kami ya Tuhan, keuangan gereja ini ya Tuhan. Gereja ini milik-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan sampai menabur di rumah-Mu Tuhan akan menuai ya Tuhan Yesus Tuhan, berkat-berkat melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, setiap jemaat ya Tuhan, baik yang di tempat ini ya Tuhan Yesus maupun nanti akan mengikuti lewat YouTube ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus. Kami akan terima berkat daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita dari awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin.